Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita tentang mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan mengidentifikasi kebahasaannya. Sebelum ke mengidentifikasi, kita bahas dulu strukturnya. Nah, ini strukturnya. Yaitu sesuai dengan karakteristik isinya bagian berikut. Pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kemudian penggambaran rangkaian kejadian. Ya. Bagaimana, mengapa, dan rinciannya. Nah, ini contoh teks eksplanasi. Contohnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat atau pohon, semak belukar, paku-pakuan, rumput, dan lain-lain atau yang dikenal hutan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran secara besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga memberi dampak negatif maupun positif. Berdasarkan fakta yang ada, dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi daripada dampak positifnya. Faktor penyebab kebakaran adalah ada dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan terjadi karena faktor alam sering disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan, sambaran petir, dan aktivitas vulkanik yang biasanya mengeluarkan lahar dan awan panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Kebakaran di bawah tanah yang juga termasuk faktor alam karena pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau ketika cuaca sedang panas-panasnya. Kebakaran hutan di Indonesia hampir 90%. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia. Faktor manusia seringkali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh manusia seperti kelalaian membuang puntung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan, atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah, dan berbagai kelalaian lainnya. Kebakaran jenis ini sering terjadi di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan yang sering dikunjungi pecinta alam atau pendaki gunung di Pulau Jawa seperti kebakaran hutan di Gunung Sindoro pada tahun 2015. Kebakaran hutan berdampak kegundulan yang bisa menyebabkan tanah longsor dan banjir menyerang yang dikarenakan kegundulan hutan. Kebakaran hutan selalu membawa kerusakan besar bagi lingkungan ekosistem alam dan korban manusia. Kerusakan lingkungan misalnya kekeringan karena kekurangan sumber daya air, pencemaran udara, dan emisi gas CO2 ke atmosfer yang menyebabkan hujan asam. Kerusakan ekosistem alam, misalnya memusnahkan satwa dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan. Kadang-kala terjadi korban jiwa karena terinfeksi saluran pernapasan dan biasanya terkena kanker paru-paru, terutama untuk yang berusia lanjut dan anak-anak yang menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh asap kebakaran hutan. Dengan kesadaran pribadi, kita harus menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran. Kita bisa mencegah kebakaran hutan dengan cara tidak membuang barang yang mudah terbakar di hutan, seperti puntung rokok. Tidak membakar hutan untuk pembukaan lahan,
dan segera mematikan api yang sudah tidak dipakai lagi. Dengan begitu kita telah ikut berpartisipasi melestarikan hutan. Nah, sekarang kita ke penjelasannya. Pada penjelasannya, ini ada paragraf pertama. Tersebut merupakan bagian identifikasi atau pernyataan umum. Nah, ini paragraf pertama, kita lihat. Ya, ini paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Pernyataan umum. Identifikasi. Ini pernyataan dari kebakaran hutan sampai ke dampak. Nah, ya. Kemudian paragraf yang kedua sampai ke 5 merupakan rangkaian kejadian, peristiwa atau deret penjelas. Kemudian ada bagian terakhir itu ulasan atau interpretasi. Nah, ini kita lihat ya. Ini paragraf pertama, kita kasih tanda. Nah, ini paragraf pertama, paragraf kedua, warna biru, hijau. Paragraf yang kedua kita kasih tanda hijau. Ini salah ini. Nah, ini paragraf pertama, kedua, ini ketiga. Biar tahu perbedaannya ya. Kedua, ketiga, ini keempat. Kasih warna lain. Mana ini? Ya ada ini. Ini paragraf kelima. Ini dan ini paragraf 6. Nah, merah. Kalau enggak hijau semua ini biar gampang ngasih memahaminya. Nah, ya. Paragraf yang kuning atau paragraf pertama itu namanya paragraf di bagian pertama tadi identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Kemudian paragraf yang ke-2 sampai ke-5 merupakan penggambaran rangkaian kejadian. Nah, ini yang warna hijau ini. Sudah dipahami ya. Nah, hijau. Dan warna merah atau paragraf ke-6 merupakan bagian ulasan atau interpretasi. Nah, itu. Jadi pahami ya. Jadi itu tentang unsur, mengidentifikasi unsurnya. Seperti apa sih unsur teks eksplanasi sih bagian-bagiannya. Nah, inilah seperti ini caranya. Paragraf pertama tentang pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Paragraf berikutnya rangkaian kejadiannya. Kemudian yang terakhir itu ulasan atau interpretasi. Kebahasan teks eksplanasi, kebahasannya bagaimana? Nah, kita lihat. Pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausal atau kronologi.
Yang pertama, konjungsi kausal antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Ini kebahasannya, pertama banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Sesungguhnya, bukan makna konotatif. Kemudian banyak menggunakan konjungsi kausal dan kronologis, ataupun kronologis. Kemudian banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, berikut contohnya. Pada bulan keempat, maka muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut mulai tumbuh pada kepala. Setelah bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah bulan ketujuh, fetus mirip kulit orang tua. Dengan kulit merah berkeriput selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Kemudian banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang, seperti dia, ia, mereka. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif, seperti kata melihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Kemudian banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topik tentang kelahiran, istilah biologis yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah budaya yang banyak digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, maka istilah ekonomi dan sosial yang akan banyak dimunculkan. Itu kebahasaannya dari teks eksplanasi. Karena di dalam teks eksplanasi itu membahas fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, itulah pembahasan kali ini tentang materi mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan kebahasaan daripada teks eksplanasi. Dan kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.